Kenapa ya Tuhan mengangkat kita jadi anak? Bukankah lebih aman kalau kita jadi budak Allah saja? Yang penting kan kita bukan budak dosa lagi. Malahan dunia mungkin lebih aman karena kita semua akan jadi lebih taat sebagai budak Allah. Selamat datang di Dengerin Buku Channel yang kali ini akan membacakan salah satu bagian dari Alkitab yang akan menolong kita untuk mengerti dan merenungkannya. Mungkin bagian kali ini bukan dari buku inspiratif yang biasanya dibacakan oleh Dengerin Buku Channel, tapi kita mau sama-sama belajar dari salah satu buku yang juga inspiratif, bahkan isinya merupakan inspirasi yang berasal dari Tuhan. Salah satu bagian itu ada di Kejadian 37 ayat 50 tentang keluarga Yakub. Tapi Dengerin Buku Channel akan bacakan salah satu perikop yang mungkin bisa mewakili, yaitu di Kejadian 50 ayat 15-21 tentang Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang, ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah kepadamu." Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Dari perikop ini kita menemukan suatu rangkuman dari kisah anak-anak Yakub yang mungkin sedikit bisa menggambarkan apa yang diceritakan dalam Kejadian 37-50. Dan kalau kita baca keseluruhannya, kita melihat suatu dysfunctional family yang seringkali hadir dalam keluarga poligami atau juga dari keluarga yang memiliki anak banyak. Contohnya lebih dari 10 anak yang dimiliki oleh Yakub. Banyak pasangan menghindari punya banyak anak karena tahu bahwa punya anak terlalu banyak itu bisa jadi masalah. Kemungkinannya akan ada favoritism, sibling rivalry, dan ketika melihat ketakutan saudara-saudara Yusuf di ayat 15 tadi, menyeratkan bahwa sebelumnya ada kesalahan besar yang dibuat oleh saudara-saudara Yusuf. Karena di pasal 37 kita akan menemukan bahwa ya ternyata pernah ada tindakan bullying bahkan abuse yang dilakukan saudara Yusuf kepadanya. Keluarga ini cukup complicated, tetapi sebetulnya bukan hanya keluarga Yakub. Kalau kita lihat keluarga-keluarga yang diceritakan di dalam Alkitab, mirip juga kerumitannya. Bahkan keturunan pertama dari Adam dan Hawa yang menjadi nenek moyang kita aja bisa membunuh saudaranya sendiri karena iri hati. Mungkin kita bertanya ya, pola asuh seperti apa sih yang diterapkan Adam dan Hawa sampai Kain bisa melakukan pembunuhan berencana dan tidak merasa bersalah? Tapi sebenarnya itu sedang menggambarkan dari efek dosa yang begitu mengerikan. Lika-liku kehidupan anak-anak satu bapa ini di dalam sebuah keluarga ternyata banyak tidak idealnya. Kalau melihat keluarga Yakub, kita melihat perbedaan dari hidup Yusuf sebagai wakil dari keturunan istri yang dikasihi, lalu dibandingkan dengan Yehuda dari istri yang tidak dikasihi. Beberapa penafsir di Alkitab juga mengatakan bahwa ada pasal 38 yang memang sengaja disisipkan untuk mengkontraskan antara kehidupan Yehuda dan Yusuf. Yang secara fenomena kita lihat ya, bahwa Yusuf ada di sisi positif dan Yehuda di sisi negatif. Tapi jangan lupa bahwa mereka adalah anak dari satu bapa.
Memang ironis ketika Yakub menunjukkan kasih yang lebih kepada Yusuf, namun ternyata sikap itu justru membahayakan anak kesayangannya itu. Dan status sama-sama anak ternyata nggak menjamin hidup mereka aman untuk tinggal bersama. Dan kita juga melihat bahwa Yusuf dan Yehuda itu sebenarnya sama-sama menderita. Yusuf menderita karena jadi budak. Ya pasti ini jadi penderitaan yang gak mudah ya. Di umur 17 tahun sebagai anak kesayangan, mungkin Yusuf cenderung punya kebergantungan kepada ayahnya. Jadi bayangkan kalau dia harus jauh dari orang tua, bahkan harus jadi budak di negeri asing. Betapa menakutkan mungkin bagi Yusuf. Tapi Yehuda juga menderita karena favoritisme. Buat kita yang mengalami favoritisme dalam keluarga, mungkin mengerti ya rasa sakitnya. Dampak dari favoritisme juga bisa banyak dan besar. Betapa sakitnya merasa tidak dikasihi, bahkan merasa tidak diterima oleh bapak sendiri, dibanding-bandingkan. Dan realita ini menyebabkan anak-anak Yakub yang lain yang juga tidak dikasihi menjadi pribadi yang pahit hati. Kalau lihat di pasal 37, kata benci, iri, lalu makin benci, menjadi penekanan betapa saudara-saudaranya benci kepada Yusuf, sampai akhirnya melakukan sesuatu yang membuat mereka merasa bersalah sampai bertahun-tahun. Hidup dalam rasa bersalah juga gak enak ya. Polemik sebagai saudara juga seringkali jadi beban buat orang tua. Kita semua tahu, gak mudah jadi orang tua. Status paling beresiko adalah menjadi orang tua. Bahkan dalam tanda kutip merugikan dan menghambat kehidupan orang dewasa. Sehingga kesulitan itulah yang menjadi salah satu alasan kenapa status sebagai orang tua menjadi panggilan yang mulia dan sekaligus berat. Bahkan kita melihat fenomena sekarang banyak yang gak mau punya anak mungkin karena tahu betapa beratnya menjadi orang tua. Lalu bagaimana dengan status kita sebagai anak-anak Tuhan? Kenapa Tuhan memilih jenis relasi Bapa dan kita ini adalah anak-anaknya? Padahal kalau kita lihat natur dari anak, gak sedikit hal negatif yang bisa terjadi. Misalnya, ada 3 dari beberapa aspek yang bisa kita temukan dalam jiwa seorang anak. Yang pertama, rebellious. Gak jarang kan anak itu kurang menghargai kasih dan kepedulian orang tua, lalu melawan orang tuanya. Dan yang kedua, ada sibling rivalry. Aspek ini bukan hanya membuat masalah buat saudara, tapi juga jadi beban yang gak mudah bagi orang tua kalau melihat anak-anaknya berkompetisi dengan tidak sehat. Yang ketiga, my way. Mungkin mirip dengan rebel di awal. Tapi aspek ini bukan hanya jadi oposisi bagi orang tua, tapi walaupun yang kita lakukan baik tujuannya, kita lebih memilih berjalan sendiri tanpa menghargai bimbingan dan kehadiran dari orang tua. Itu pun menyakitkan bagi orang tua. Mungkin masih ada hal-hal lainnya lagi ya, dan rasanya beban sebagai orang tua itu begitu berat, beresiko kecewa, terluka, bahkan menderita. Sehingga pertanyaannya, kenapa ya Tuhan justru mengangkat manusia-manusia berdosa yang lebih mudah untuk tidak taat seperti kita ini jadi anak-anaknya? Menariknya, Alkitab justru mencontohkan orang-orang yang menyadari kesalahan dan kelemahannya lalu menyesal akan datang dengan kesadaran bahwa dirinya lebih pantas jadi budak. Seperti permintaan dari saudara-saudara Yusuf di Kejadian 50 ayat 18. Mereka sujud di depan Yusuf dan berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Bahkan Tuhan Yesus juga pernah menceritakan sebuah perumpamaan anak bungsu yang hilang, yang akhirnya pulang kepada bapaknya, tetapi dia tahu bahwa akan lebih baik dia jadi budak bapaknya. Itu aja udah cukup, daripada dia jadi budak orang lain. Dan status budak pun mungkin lebih aman, karena mungkin bukan hanya merasa gak pantas jadi anak lagi, tapi dia mengerti bahwa dengan menjadi budak, mungkin dia akan lebih nurut dibandingkan kalau jadi anak. Jadi kenapa Tuhan mengangkat kita jadi anak? Bukankah lebih aman kalau kita jadi budak Allah saja? Yang penting kan kita bukan budak dosa lagi. Malahan dunia mungkin lebih aman, karena kita semua akan jadi lebih taat sebagai budak Allah. Tetapi Tuhan tetap memilih kita jadi anak-anaknya dengan segala resiko yang harus dia hadapi sebagai Bapa.
Kembali lagi ke Yusuf dan Yehuda. Kita tahu bahwa Yehuda akhirnya tidak dijadikan budak. Yusuf yang mengerti akan identitasnya mengampuni Yehuda dan saudara-saudaranya serta tetap menerima mereka sebagai kakak-kakaknya. Mereka tetap adalah anak-anak Yakub yang dipelihara oleh Allah. Bahkan melalui penderitaan yang mereka alami, ternyata ada karya Tuhan yang bekerja di dalam hidup mereka. Karya Tuhan yang mengubahkan hidup mereka. Salah satu penafsir mengatakan Yusuf mentalnya diubahkan di negeri asing dan Yehuda diubahkan karena menyadari kesalahannya dan bertobat. Hidup Yehuda tidak berakhir dengan kebencian yang terus-menerus kepada adiknya. Dia tidak serta-merta bahagia adiknya dijual karena benci. Tetapi kesadaran akan kesalahannya telah mengubahkan diri Yehuda yang memang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin. Penderitaan Yusuf juga menjadi sebuah perjalanan yang memproses dirinya untuk sampai pada mimpinya menjadi orang yang paling penting. Allah punya rencana dalam hidup mereka, dan kita melihat ending yang indah dalam kehidupan mereka masing-masing. Sebuah quote dari film Overcomer yang mengatakan, "When you find your identity in the one who created you, it will change your whole perspective." Di dalam kebingungan Yusuf, bahkan rasanya masih wajar kalau Yusuf mau pahit hati, tapi Yusuf yang selalu menyebut nama Allah dalam setiap penjelasan di balik keputusan-keputusannya, menunjukkan bahwa Yusuf punya identitas yang jelas di hadapan Allah. Mungkin kalau pada saat itu belum ada sebutan Bapa kepada Allah, tetapi Yusuf yang harus kehilangan bapaknya karena dijual ke Mesir di usia 17 tahun, menjadi pengalaman hidup yang penuh penderitaan namun tetap merasakan penyertaan Allah, membuat dia mulai berelasi dengan Allah sebagai bapaknya. Sehingga sekalipun dia harus jauh dari bapa dunia yang selama ini mungkin menjadi tempat perlindungan dia sebagai anak kesayangan, dia mendapatkan relasi baru, yaitu dengan Bapa surgawi yang membawanya menjadi orang paling penting. Allah sebagai first cause membuat kita melihat kisah ini begitu indah. Tetapi di balik semuanya itu kita tetap melihat sisi manusia yang lemah dan kelemahannya itu mengacaukan banyak hal. Tapi ending dari kehendak Allah selalu indah. Walaupun mungkin kita gak selalu tahu kapan dan seperti apa endingnya. Karena realitanya hidup kita ini hanyalah perpindahan dari penderitaan satu kepada penderitaan yang lain. Entah itu penderitaan karena kesalahan kita atau juga penderitaan yang tak terhindarkan karena konsekuensi kehadiran dosa di tengah dunia. Lalu balik ke pertanyaan, kenapa Tuhan tidak jadikan kita budaknya saja supaya dunia lebih aman, manusia gak punya pilihan lain selain taat? Soalnya kalau Tuhan mengangkat manusia berdosa jadi anak-anaknya, gimana tubuh Kristus bisa bersatu kalau anak-anak itu naturnya bersaing dan berkompetisi? Bukankah dunia menjadi semakin kacau dan rusak karena anak-anak taunya merusak alam ciptaannya dan hanya ingin hidup semaunya sendiri? Kenapa Tuhan rela menjadi Bapa kita? Pengorbanan Tuhan bukan hanya mengosongkan diri menjadi sama dengan manusia, bahkan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, tapi pengorbanan Tuhan yang mau mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Sekalipun dia harus merelakan hampir seluruh ciptaan yang dia katakan amat baik pada saat penciptaan dirusak oleh anak-anaknya sendiri. Dia rela dikecewakan karena pemberontakan kita, hanya karena dia sangat mengasihi kita. Mungkin video klip berikut ini akan mewakili apa yang kita sudah renungkan mengenai relasi antara bapa dan anak. Kenapa Tuhan harus menjadi bapa dan merelakan dirinya disakiti oleh anak-anaknya?
When troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. When I am on your shoulders, you raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Sekali lagi, Allah rela menjadi Bapa kita dalam segala resiko yang harus Dia tanggung, hanya karena Dia ingin menemani kita menjalani pertandingan iman, melewati berbagai keterkiliran yang bisa membuat kita gagal. Dia mau menemani kita untuk menolong kita bangkit kembali dan berjalan sampai garis finish. Status sebagai anak-anak Allah membuat kita pun mengerti bahwa ketidaktaatan kita bukan diperhitungkan sebagai pelanggaran yang mendatangkan hukuman, karena kita bukan lagi hidup di bawah hukum. Tetapi sekalipun kita masih berpotensi untuk melakukan pelanggaran, kalau kita memang adalah anak-anak Allah, pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri, tegakah kita hidup tidak tertib dan mendukakan Bapa di surga yang telah berkorban begitu besar pada kita? Selamat merenungkan, Tuhan memberkati.